Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik rohku. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik rohku. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus turun dalam setiap hati kita, memberikan penerangan dan pencerahan bagi setiap hati kepikiran kami, supaya hati kami bersih dan kudus, dan ketika firman Tuhan itu tertabur dalam hati kami yang paling baik, sehingga bertumbuh dan berkembang serta berbuah tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan pribadi kami untuk kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita harus berdoa hari-hari ini sebab kita sedang dibayang-bayangi dengan endemi yang kembali kepada pandemi. Sehingga saya lihat banyak kita perlu mentengking supaya udara yang jahat ini tidak mempengaruhi iman kita. Amin. Tidak mempengaruhi kesehatan iman kita, bahkan tidak mempengaruhi tubuh kita, tetapi hidup kita berjalan lewat tubuh kita. Walaupun saya belum membaca, tetapi kami berdoa. Di seluruh Semarang semua ada, hanya kecamatan Gunung Pati yang tidak terlihat atau tercatat di badan statistik yang di-share di lingkungan PRT. Saya bersyukur kita pun hari-hari ini jaga kesehatan kita, memang dalam tubuh yang sehat, terhadap jiwa yang kuat, iman yang kuat tentunya, karena iman dapat mengalahkan segala sesuatu. Dan hari ini supaya kita boleh kuat, kita perlu makan sehidangan dengan Tuhan, yaitu makan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca satu firman Tuhan tentang nasihat terakhir atau wasiat. Kalau orang sedang bicara tentang wasiat, tentu orang akan bicara tentang keseriusan, karena wasiat itu bermakna ganda. Bisa dia nggak ketemu hari ini dan dia harus lakukan, atau mungkin wasiat itu satu perjanjian baru yang harus dilakukan ke depan dan seterusnya. Dan hari ini kita akan bicara tentang wasiat, dan wasiat itu mengajarkan sesuatu yang berimpak bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kemarin firman Tuhan tentang sinergi, tentang berjalan bersama-sama, dan kita punya tujuan sama-sama, dan tujuan itu harus digolkan, yaitu tujuan yang ada di surga itu apa. Hari ini saya bacakan dalam Injil Markus pasal yang terakhir. Nah, pasal terakhir itu pasal Injil Matius, bukan Markus. Injil Matius pasal 28 ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 bagian B ya. Kata ini kita tinggalkan dulu karena itu tujuannya. Tapi hari ini kita mulai dari
bagian yang B, kata jadikanlah. Yuk kita sama-sama suarakan ini. Ya. 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, sampai di situ saja. Dari kata jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kata ini dituliskan dengan satu cetakan tebal. Perintah untuk memberitakan Injil. Saya ganti dengan kata wasiat. Kata yang serius karena kata ini memiliki dua ganda pengertian. Wasiat karena Yesus sedang berkata dan dia akan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, tapi memiliki makna ganda yang kedua, yaitu wasiat itu harus dikerjakan. Sama sekali suatu ketika orang tua kita dalam keadaan sehat atau tidak, mereka ngasih wasiat. Wasiat itu apa? Mungkin bisa warisan yang harus ditata dengan benar, diatur dengan benar, supaya berkat itu berkelanjutan kepada anak cucu atau generasi ke-1, generasi yang kedua, dan selanjutnya. Seringkali atau mungkin pesan terakhir, nak, kamu harus terus mengikuti perintah teladan yang sudah saya ajarkan kepada keluarga besar kita, sehingga pesan itu berdampak impact untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka terjadi ekses yang berbeda sebagaimana pesan. Mungkin si pembawa pesan itu, si pembuat wasiat itu hanya bisa lihat dari atas, dari surga. Dia sedih, kenapa anak-anakku tidak melakukannya itu. Kalau itu yang pesan adalah pribadi manusianya bisa menangis, bahkan ada jarak yang jauh yang tidak bisa dijangkau. Tetapi kalau yang pesan ini si pemilik dunia ini, si pemilik surga, si pemilik jagat raya ini, dia sedang naik ke surga. Dia punya maksud dan tujuannya. Dan tujuannya itu harus sinergi, sejalan dengan cara Tuhan. Dan hari ini dikatakan dalam Injil Matius pasal 28 bagian pertama, jadikanlah semua bangsa itu murid. Kata jadikanlah ini satu kata kerja. Jadikanlah semua bangsa murid. Kata kerja yang progresif, kata kerja yang harus jadi. Tuhan mau harus jadi. Karena Tuhan tidak mau pekerjaan Tuhan selesai di muka bumi dengan sudah finish, sudah selesai, sudah genap. Dah, titik, the end. Kalau kita lihat ini, the end. Sudah nggak ada ceritanya, nggak ada kelanjutannya. Ya sampai di sini cerita Koreanya. Mungkin kalau itu cerita Korea. Ya ketika bilang cerita Korea, anak-anak pada senang, memang baru demamnya K-pop atau dan cerita-cerita. Sudah the end, habis. Mungkin kalau ceritanya bersambung seperti dulu tersanjung sampai berapa episode, sampai bosen TV-nya, sampai konslet rampung. Iya, the end sambung lagi, the end sambung lagi. Ceritanya sama, oknumnya sama, dan akhirnya pun the end. Nggak ada sama. Tetapi di sini adalah si pemilik jagat raya, si pemilik penguasa tunggal itu. Dia tidak the end, walaupun dia berkata dalam kemanusiaan sudah genap dan kuserahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi ada babak baru yang dia nyatakan, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Ada babak baru lagi, dia harus meninggalkan dunia ini, menyediakan tempat bagi kita. Dan the end tadi bersambung, topi continue, yaitu bersambung dengan kata seperti yang tadi saya katakan, jadikanlah.
Ini amanat, ini wasiat. Jadikanlah semua bangsa murid. Ini tugas kita. PD ini ada karena kita sedang menangkap kata jadikanlah semua bangsa itu. Corone piye kita minta, kita harus sinergi sama Tuhan. Kita minta kehendak Tuhan walaupun ini persekutuan saya, yaitu yang dikelola oleh anak-anak Tuhan atau itu dikelola oleh sinode tertentu, harus sinergi sama Tuhan. Kalau tidak, tentunya tidak memenuhi kata kerja yang terus keberlangsungan. Jadi sampai nanti akhir zaman pun Tuhan tidak membuat the end. Kalau orang luar katakan the end, yaitu kiamat, wis bar kabeh ana critane. Tetapi kita tidak. Karena ada kata kerja yang berjadilah keberlangsungan terus menerus. Supaya kita akan, maka keberlangsungan itu tadi disinergikan dengan satu kata, jadikanlah semua bangsa menjadi murid, bukan menjadi kata yang lain. Jadi hamba nggak dipakai kan, jadi pengusaha nggak dipakai kan, jadi penguasa tidak dijadikan. Tapi kenapa Tuhan memberikan wasiat menjadi murid? Tidak menjadi hamba-hambaku, tidak dipakai kata, yaitu kata apa ya? Umat itu, umat enggak. Tapi kenapa dijadikan murid? Tentunya di sini si Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi murid. Karena itulah gayanya anak Tuhan. Karena Sang Guru Agung itu Yesus datang ke dalam dunia, menjadi manusia hina, papa, dan sebentar kita akan rayakan dalam perayaan Natal. Terus dia mengalami masa remaja, dia mengalami masa pemuda, dan dia mengalami masa kenasirannya dia dengan dia menjadi Mesias. Yang menarik, gerakan pertama ketika sudah dilantik kemesiasannya, sehingga yang diurapi Kristus, kata pengurapan tadi, Tuhan tidak mencari bulu, tapi Tuhan mencari murid. Dipilihnya murid pertama, ke-12 murid. Ke-12 murid Tuhan menjadi satu sinergi sama gerakan yang dilakukan oleh Yesus. Karena itulah yang amanatnya sebetulnya Yesus sedang ingin terus digelurakan menjadi murid. Kalau kita bicara menjadi murid, mungkin beliau bukan hal yang asing. Saya pun juga bukan hal yang asing, karena setiap hari kita menggeluti bidang itu. Dan ketika jadi murid ada fase-fase, ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui sepanjang dia hidup dalam pendidikan di tempat itu. Apakah nilai-nilai kedisiplinan, apakah nilai-nilai kesetiaan, apakah nilai-nilai pengetahuan, apapun juga dikerjakan sebagai seorang murid. Bukan dalam arti hanya kompetisi satu dengan yang lain. Di zaman kurikulum 13 ada ranking dan sekarang nggak boleh ranking. Tetapi semuanya dalam arti mereka didik masuk dalam sekolah yang wajib 9 tahun belajar. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 orang cukup. Program pemerintah tambah 3 tahun lagi, 12 tahun program pemerintah. Karena tidak mau generasi emas ini bodoh. Generasi ini tidak berpengetahuan. Kalau ini bicara dunia umum, lah kita hari ini Yesus yang ngasih wasiat. Itu digerakkan dalam literasi kehidupan Yesus dari pertama kali dia memilih dan terus mendidik. Jadilah murid-murid Tuhan. Dan ketika dia naik, murid-murid Tuhan mungkin lupa dengan perkataan yang diajarkan dalam literasi kehidupan Yesus.
Maka akhir dari kata pergi kamu, jadikanlah semua bangsa murid. Contohnya piye Tuhan, mungkin kalau bisa ada percakapan. Contohlah seperti ketika kamu bersama-sama dengan aku. Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Kedekatan. Nah, menjadi murid itu yang diinginkan oleh Tuhan. Apa fungsi, tugas utama seorang murid? Belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Belajar daripada tokoh utama sentral kehidupannya, yaitu Yesus. Itulah yang dia harus pelajari. Supaya hidupnya sesuai dengan perkataan Raja Daud dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya, yang tetap daun hijaunya, yang tetap berbuah pada musimnya dan tidak mengalami kekeringan. Dan kita yakin dan percaya ketika murid-murid Tuhan ini bersama dengan Yesus, ada peristiwa-peristiwa yang harus naik di dalam dinamika iman. Dia naik turun. Dan akhirnya mereka pun mengalami kemenangan. Dan sekarang tidak ada Yesus. Tuhan nanti lanjutkan dalam Injil Markus, dan tunggu sampai aku memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudusnya. Nanti Injil Lukas, di sana dituliskan memberikan penolong yang lain, tetapi tinggallah kamu. Tapi ini nanti. Tapi hari ini kita harus menjadi seorang murid yang terus belajar firman Tuhan. Terus belajar itu mendekat kepada gurunya sentral, yaitu belajar tentang pribadinya yang ajaib, supaya murid ini boleh semakin mengerti rencana hidupnya sebagai seorang. Hari ini kita diadakan PD ini, bukan kita menjadi PD yang artinya seperti tulisannya kemenangan. Kita menang terus. Akhir kemenangannya kita apa? Tapi saya yakin dan percaya akhir dari kemenangan dari PD ini adalah serupa dengan gambar guru kita. Amin. Kita harus serupa dengan gambar kita. Walaupun ada PR yang harus dikerjakan, ada tugas-tugas yang harus dibuktikan dengan tugas-tugas itu. Itu yang harus. Maka katakan jadikanlah dirimu. Maka kalau umat Tuhan di tempat ini kita bicara murid, maka kita bicara ayo kita belajar. Murid itu yang pertama sifatnya belajar. Murid ini juga bicara tentang komunitas. Karena di sini dikatakan pakai kata kerja jamak. Sebetulnya kata murid-muridku, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Ayat yang kedua pun memiliki kata yang sama, kata kerjanya ajarkan. Jadi murid itu bicara bukan murid satu, tetapi memiliki dalamnya murid-murid. Jadi artinya komunitas. Nah, kalau kita di sekolah itu namanya belajar murid-murid. Kalau kita pribadi namanya privat. Dan seringkali Yesus mengajar tidak privat, sering banyak mengajar mereka satu persatu, setidak-tidaknya dua. Maka Tuhan ketika dia mengajar melatih, pergilah kamu berdua-dua, berjalan berdua-dua, pergilah kamu praktekkannya. Nah ini artinya bicara komunitas. Nah PD ini bicara murid-murid yang memiliki komunitas, yang hatinya ingin mengenal. Kalau nggak kenal, murid-murid ini punya cara menyalurkan kepada temannya. Rasa yang hari ini mengimbaskan, aku ngerti, diajari bagi yang lain. Mungkin bahasanya, pengajarannya kita nggak jelas. Temannya mengimbaskan ilmunya kepada bahasa zaman kita dulu, contoh nosek. Nah, dicontoh. Tapi contoh rasanya kok negatif. Resok nyontoh ya. Nilai apa? Enggak, mengimbaskan artinya membagikan. Nah murid-murid itu kalau itu dikatakan menyontek, ya biarlah kita menyontek dari gambarnya guru kita.
Mungkin kita nggak sempurna, kita jadi murid, kita menyontek dari apa yang kita ajar. Karena itulah tugas bagian murid, yaitu mengerjakan bahwa dia terus belajar supaya dekat dengan gurunya, supaya dia tetap bersemi imannya. Apolos mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama 3 ayat 1, Apolos menanam, itu Paulus menyiram, yang ngasih pertumbuhan siapa? Tuhan. Artinya ada komunitas yang bekerja bersama-sama, silih berganti menjadi seorang murid. Itu satu pembelajaran yang berkesinambungan, tidak sampai the end, yaitu ketika lulus di wisuda, sudah kamu layak lulus sebagai siswa yang terbaik. Tetapi ada kesinambungannya yang terus dalam belajar dalam kehidupan. Dan hari ini si murid ini hanya dikasih dua amanatnya Tuhan hari ini. Jadilah murid yang terus belajar mendekatkan diri sama Tuhan. Tetapi yang kedua, murid itu satu komunitas yang harus bergerak bersama-sama. Kalau ini dikatakan ayat ini seperti ini, jadilah semua bangsa murid. Jadilah bangsa itu dikasih pedi, terus murid itu dikasihkan kemenangan. Jadilah pedi kemenangan. Seperti apa? Seperti yang diajarkan Tuhan. Seperti apa yang diperintahkan, menjadi pedi yang terus menerus belajar firman Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, tetapi terus menerus juga melihat komunitasnya. Karena PD ini bicara bukan perseorangan, tapi komunitas. Nah, hari ini kita punya komunitas. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Saya mau komunitasnya sinergi, komunitasnya sama, kelasnya sama, kita bertumbuh sama-sama. Berat, ya dipikul bareng-bareng. Ringan, ya dicincing bareng-bareng. Tidak ada murid yang bertanggung jawab itu aku, kowe, tidak. Ini jadi beban. Di alma maternya adalah apa? Muridnya Yesus. Beliau kedatangan anak-anak setiap pagi. Dia nggak bisa berkata, kamu murid mana? Tapi ini muridku, menunjukkan karena di seragamnya ada tulisan alma mater TK Terangkan. Apa? Bagimu negeri ya. Cahaya negeri, bagimu negeri yang punya Abu Elis. Seperti itu. Dia kemana? Orang tahu. Oh, ini sekolahnya di komunitasnya di situ. Mereka belajar. Tetapi mereka juga punya saudara. Dan inilah dibangun terus-menerus. Dan itu menjadi satu karakter hidupnya. Menjadi muridnya siapa? Oh ya, kan muridnya Buju. Buju kok yang mau apodo. Nah kita demikian. Lah kayak podo kan muridnya Yesus. Maka kenapa kelihatan dari alma maternya? Gurunya diikuti. Dan hari ini ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, dikatakan jadikanlah, ini memiliki kata kerja. Yang kedua, bukan menjadi saja murid, tetapi kata baptis. Mungkin kalau baptis kita semua sudah baptis, saya dan percaya. Arti baptisan itu apa? Dikuburkan dan hidup sebagai mayat hidup. Enggak ya, dikuburkan manusia lama sebagai lambang daripada dia harus mati meninggalkan manusia dibaptis. Dari lambang yaitu pencurahan air, dari lambang ditenggelamkan air, itu terjemahan bebasnya, tetapi harus dimasukkan, dimasukkan, dimatikan. Korintus dikatakan begini, orang dimatikan lagi percik mungkin kurang tepat secara kontekstual. Tapi artinya ada yang dibenamkan, orang mati kan dibenamkan, itu meninggal. Dan hari ini jadikanlah mereka menjadi baptis. Baptis itu satu lambang kepemilikan, satu lambang perjanjian. Maka orang yang sudah mati, dia hidup lagi, yang dibangkitkan hidup. Begitu
Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Maka kemarin dikatakan dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus miliknya Tuhan. Nanti selanjutnya, kamu bukan milikmu sendiri, tapi sudah miliknya Tuhan. Kenapa? Karena buktinya dia sudah mati di dalam Tuhan dan sekarang hidup di dalam Tuhan. Dengan tindakan iman kita sebagai tindakan orang percaya, maka menyerahkan dirinya masuk dalam baptisan air. Nah, gereja kita sepaham, sepercaya, kita meyakini baptisan itu paling betul, yaitu diselamikan sebagai tindakan iman. Tapi lah dipercik ya, rasanya saya kurang paham, walaupun mungkin hanya perbedaan teologis kontekstual, bukan teologis firman Tuhan. Biasanya larinya teologis kontekstual karena tidak ada banyu gonara, onone pasir, ya wis tak baptis, tak siram pasir, tayamum sekalian. Haleluya. Tidak. Gereja kita memiliki paham, keyakinan, konsep atau kepercayaan dimatikan. Seperti orang di belakang saya, dimatikan, dikubur. Wes ora diingat-ingat lagi. Dan jika bangkit jadi geger, ya kan mati the end. Kan ora cerita meneh. Nah, jadikanlah itu tidak the end, mati dan bangkit. Atau kuncinya ada kelanjutan terus dan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan maukan. Kita harus semua demikian. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang mungkin dibaptisnya manusia lama tidak tertinggal, masih jadi mayat hidup. Ya, kita masih banyak anak-anak Tuhan yang demikian. Maka kita sebagai murid-murid Tuhan yang bicara komunitas, kita menangkan mereka, kita menangkap mereka, kita merangkul mereka, tidak membuli mungkin bahasa sekarang. Kowe kok Kristen kaya ngono? Ya kamu Kristen, ya nang gereja. PD betul kayak malaikat, keluar nih sungguh metu. Wah, ya itu enggak demikian ya. Apa mana ada Kristen yang namanya hari-hari ini akan ada nubuat yang dinyatakan. Apa itu? Kristen Natal. Nah, rumahnya terpampang bagus. Nanti hariannya wis ora ketok klik ya orang Kristen. Enggak. Kita harus merangkul mereka, sebab itulah komunitas kita. Ada murid-murid Tuhan yang dibaptiskan dalam arti hanya lahiriah, konsep gerejawi. Hanya dipercik, mungkin ada juga. Ada juga yang diselam tetapi tidak melahirkan pertobatan. Hidupnya lama tetap masih lama. Masih ada tidak. Baptis di sini artinya the end. Sudah selesai. Sudah mati, tetapi harus bangkit. Karena kata jadikanlah itu tidak the end. Kalau bicara baptis dibenamkan mati, terus kita bangkit bersama Tuhan dalam hidup kemuliaan. Maka nanti selanjutnya dalam Injil Lukas, dia pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Injil Yohanes pasal 16. Walaupun dia sedang gumun, lihat orang yang anak Tuhan gumun, dan gumun ditanyain, kenapa kamu melihat? Yesus yang naik, Yesus akan turun seperti sama. Artinya, kisahnya Yesus ajarkanlah itu tidak the end. Tidak sampai di sini ada progres yang terus maju. Yang bahasa aslinya itu kata kerja aulis yang terus dikerjakan terus, nggak ada akhirnya. Akhirnya kita bersama Tuhan. Kita di surga, kita di Taman Firdaus, kita dalam Yerusalem dan Yerusalem baru, bumi dan langit yang baru. Itu tidak terus berlanjut sampai Alkitab ini menuliskan sampai kebaikan Tuhan. Langit adalah tintanya, bumi adalah kertas, langit itu adalah kertas, laut adalah tintanya. Untuk nulis tidak the end-nya Tuhan, tidak akan bisa habis.
karena ada fenomena baru yang akan Tuhan kerjakan. Makanya hari ini Tuhan mau engkau harus dibaptis, engkau harus mati di dalam Tuhan. Tetapi hari ini PR-nya dari tugas mulut, kita masih ada teman-teman yang hari ini, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita kunjungi, yang perlu kita doakan, dan yang hari ini masih jadi Kristen GKJJ. Apa itu? Gereja jalan. Hari ini di sini, hari ini di sana, besok ke sana, besok ke sana. Akhirnya melaku terus ke sana. Ya, kita nggak, ini namanya sekaligus khotbah penggembala. Saya juga nggak mau jadi Kristen yang suka jalan-jalan. Nah, ayo kita bertumbuh jadi jemaat yang antusias. Jadi murid, nah, coba kalau muridnya jalan-jalan, mesti siapa yang paling nesu, paling marah? Gurunya. Itu dari murid kita ajar. Kok melaku terus? Apakah mau sekolah inklusi? Enggak, Pak. Guru muridnya satu, gurunya dua, bisa-bisa. Karena melaku terus. Kita bukan anak Tuhan yang suka jalan-jalan. Tapi katakan ini harus dimatikan, harus mati, harus dikuburkan dan kita hidup. Karena Tuhan masih punya rencana yang besar. Aku punya Tuhan yang besar dan seterusnya, yang telah berjanji, yang menggenapi kata menggenapi itu terjadi. Maka hari ini PD ini juga harus menggenapi rencana Tuhan. Dengan apa kita masih melihat saudara-saudara kita yang dibaptis dengan bukan standarnya Tuhan. Bahkan kemarin saya harus kasih penjelasan kepada anak Tuhan persekutuan di tempat ini ketika saya kunjungi. Saya tanya, Cik, maaf ya Pak, saya nggak ikut karena dibaptisan. Cik, saya aku tanya sih. Ya dulu sudah dibaptis sudah. Nah, baptisnya apa? Selam. Dan besok diselam lagi. Jadi waktu ijazah saya luru. SD SMP apa lagi SMP luru ya? Sing legal bingung. Maka saya kasih penjelasan, dia nggak apa-apa mungkin Pak, karena saya mengalami pemulihan baru, jadi saya baptis. Nah, ini namanya kesing jatuh bangun. Nanti akhirnya dibaptis lagi. Mungkin ya kami itu tradisi kadang-kala kita guyonan ketika ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Ya seperti itu. Nah, kan dibaptis kompi jemaatku kok pindah menunggu kok baptis meneh. Aku mendurine sing baru ya mesam-mesem. Jarene Alkitabiah. Lah wis Alkitabiah emang kata. Lah wingi Alkitabiah wis diselam kok. Wis lengkap nama Tuhan Yesus Kristus. Lengkap. Lah iki diselam. Engko kademen. Hanya intermezzo. Artinya ketika saya jelaskan saya enggak, sudah ya sudah. Tinggal kita pembaharuan hidup terus. Bukan hanya karena baptisan. Karena ada juga sing baptisan karena kepepet. Pak, aku mau kawin Pak, ra iso ra dibaptis. Karena ini kasus dalam penggembalaan cuma demikian. Karena syaratnya untuk nikah harus punya surat baptis, maka kita bisa kepepet. Akhirnya situ di tengah-tengah perjalanan molak-walik itu. Terus baptis lagi, mesrasa sing baptis yang dulu itu tidak sempurna yang sekarang sempurna. Tidak, Alkitabnya masih sama, arti baptisan harus dibenarkan. Kalau nanti peristiwanya kita belum mengerti, kita kasih pengertian. Karena tujuannya bukan hanya sekedar kita hanya dibaptis. Yuk, bagian yang terakhir ini sangat penting dalam ayat ini, yaitu supaya nama Tuhan, nama Allah Tritunggal tersematkan atas mereka. Ya, dibacakan di sini. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Tuhan disematkan dalam hidup kita. Itu tujuannya. Artinya apa? Kita memiliki komunitas, kita memiliki sinergilitas di dalam kehidupan kebapaan. Bapak itu nggak bisa berjalan sendiri. Bahkan ada pelajaran sehingga dikritik habis-habisan. Kualitas Bapak sama kualitas Yesus lebih tinggi Bapak. Wah, jadi demikian geger. WA sekolah saya, teman-teman saya, kayak sekolah lulusan itu, wah pendetanya lulusan ini, sekarang pindah. Nah itu karena dia sekolahnya pindah-pindah.
S1 pertama sekolah di lulusan Gereja Bethel, Seminari Bethel yang di Petamburan. Terus S2-nya masuk di Seminari Baptis. Terus yang ketiga S3-nya masuk ke doktornya di STI, sekolahnya saya. Nah itu sekolah memiliki asas-asas sendiri, sehingga dia mengambil kesimpulan. Saya garuk-garuk. Lah kualitasnya demikian didengar oleh jemaat Tuhan, terus tanya jemaat Tuhan, akhirnya gembala harus meluruskan. Bu dia punya argumen seperti apa sehingga diserang sama teman-teman saya. Lah kualitasnya Yesus, Bapak sama Yesus lebih tinggi Bapak, Roh Kudus paling juntung dewe to kan anak paling ragil. Aku dibully terus semua. Dik, kowe ono ya seperti anakku sing gendut. Dikongkon mek kakak mek lawan yo kalah gede, kalah umur, kakake sing menang-menang. Lah modelnya Tuhan demikian yo mesake Roh Kudus jadi kacunge itu ya. Kasarnya demikian. Tuhan tidak, karena dia sedang melabelkan ini kepada kita. Kualitasnya mereka sama-sama Allah. Amin. Sama-sama memiliki otoritas yang sama. Amin. Cuma ketika dia harus mengejawantahkan firman itu nggak bisa Bapak dalam kondisi seperti Bapak harus mengejawantahkan firman-Nya itu menjadi manusia. Jadilah pribadinya Yesus. Dan ketika dia ada dalam kemuliaan yang sekarang, dia mengirimkan Roh Kudusnya dengan kualitas yang sama seperti Bapa, seperti kualitasnya Yesus, kualitasnya sama. Kita mau panggil Roh Kudus ya di situ ada rohnya Yesus. Ketika kita panggil Roh Kudus, Roh Bapa juga tinggal kualitasnya, tidak dipisah-pisahkan. Nah itu yang memiliki kualitas super power tadi, kita meyakini disematkan kepada kita. Nah, pertanyaannya, sopo siro, sopo ningsu, siapa saya, siapa kita seperti itu. Kita adalah manusia apa? Saya hanya manusia biasa yang mana banyak kelemahan, banyak kekurangan. Seperti tadi saat berjalan-jalan di sini, dari rumah sampai di sini satu cerita, yaitu tentang bela diri. Lah sing dibela sapa dirinya sendiri. Lah sudah bela diri sendiri serana sing ngalahke ya adikung lah sapa kowe ngerti aku. Maka ketika itu terjadi dalam tubuh kita, maka ketika pelepasan, mungkin saya nggak tahu tentang dunia okultisme yang terjadi di tetapi kenapa ketika terjadi pelepasan, roh yang dibangun itu keluar, mungkin seperti macan, seperti apa, karena memang dia aja kemanusiaannya yang dibangun, bukan kerendahan hatinya. Jika dipukul pipi kanan, ojo sampai pipi kiri tak antem kalau perlu bisa roboh. Nah itu namanya bela diri. Keluar ke roh kemanusiaannya lewat ekspektasinya dia. Ya di sini dikatakan kita mengerti kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Baru aja kemarin kena corona 2 hari langsung 12 angin nyawanya. Baru ini, hari ini kita nggak bisa, kita manusia yang ya apapun mungkin kalau garis tangan kita adalah mungkin garis tangan yang istimewa atau enggak di hadapan Tuhan nggak ada istimewa. Kita adalah hamba-hamba karena kita hanya berharga karena disematkan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kerajaan surga itu bergetar karena ada nama Tuhan. Ada namanya di kitab kehidupan karena disematkan nama ini. Ini diajarkan. Artinya yang ketiga, kita itu berharga karena ada lembaga Allah ditaruh dalam hidup kita. Ini Bapak dan Roh, Anak dan Roh Kudus kan lembaga kita. Ketiganya adalah besar, disematkan kepada kita begitu berharga. Amin. Tadi Pak kita menggambarkan satu ilustrasi Pak Jokowi datang. Wah kita berharga. Sekolah saya kedatangan Pak Ganjar Pranowo, hanya mungkin kelihatan kantornya lebih tinggi, kelihatan ditarik dari Solo selama 1 kilo, tapi lah teko ke situ tiba-tiba mampir, pejabat-pejabatnya kalang kabut karena mereka punya standar. Waduh siap ini saya rupanya Pak Ganjar musuhan itu terserah orang itu
tinggal dia metani, lho kok ngene, lho kok ngene. Kalau ora ya besok jangan ngono. Ora ngono kok tak tarik mungkin harta miliknya pemerintah, sing duwe pemerintah yaitu aku. Nah, hari ini standar ilahi tadi disematkan. Dan ketika kita disemakan standar ilahi, kita nggak layak. Makanya kita harus menjadi muridnya. Kita harus belajar terus firman Tuhan ini. Maka dia berkata kepadamu, sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Nah, akhir zamannya kapan? Lah sesuk di hari Senin. Aku akhir zaman ya sudah aku di zamannya Allah di sana. Di mana Yesus ada, di situ pun saya berada. Amin. Kalau itu bicara zaman yang hari ini sedang bergelora, seperti pujian zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sisa, banyak orang, banyak kabar menakutkan, takut, berlindunglah dalam sabdanya Tuhan, sabdanya otoritasnya Tuhan. Nah, kita hanya bisanya ke sana. Saya lihat hari ini, di minggu ini, gereja setan sudah masuk ke Jakarta. Saya bisa dari dikiranya kelompoknya itu si Mongol itu pun gereja setannya orang Indonesia. Kamar dia bertobat, dia taruh sepak terjangnya, dia nyampaikan dalam WA-nya, dalam videonya. Nanti saya share akan ikut, katanya ikut ke Surabaya, ke Bali, tidak di 2020, tapi ke Surabaya ingin menjalin kekuatan. Kalau itu betul-betul terjadi, ya tunggu lagi waktunya, tunggu waktunya lagi. Penggenapan Tuhan sudah tidak lama lagi. Di luar negeri sudah dilegalkan gereja setan seolah. Lah mau gereja itu gerejanya ngadeg sing dhuwur itu ngadeg kayak gitu balik salibnya terbaik gereja setan seperti itu. Perjamuan ya sama tapi enggak serupa. Ada perjamuan, ada Alkitab. Tuhan Yesus diganti Lucifer katanya semua. Karena dia dulu pengikutnya itu pernah, tapi sekarang berubah. Nah itu masuk, kalau itu terjadi ya kita benar banyak. Belum lagi hal karena apa? Ada bicara tentang otoritas disematkan. Ada dua kuasa yang ingin sedang merebut anak-anak Tuhan. Kamu berlindung di otoritasnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada pada otoritas lawannya Allah Bapa, yaitu iblis dan politik. Hari ini ya katakan, ayo kita belajar jadi muridnya Tuhan, belajar firman Tuhan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Mari kita bangun komunikasi, komunitas bersama Tuhan dengan sesamanya. Ada murid-murid, ayo kita gandeng apapun kondisi kita supaya dia mati dan bangkit bersama Tuhan, supaya hari ini kita punya otoritas Tuhan dan otoritas ditaruh di hidup kita. Sehingga hari ini dikatakan Tuhan memakai kita, pemerintahan ada dan aku menyertai kamu. Jadi hari ini wasiat itu disampaikan supaya kita maju, supaya kita berjaga-jaga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya beban. Hari ini katakan kata pertama dari ayat ini sebagai kata terakhirnya. Karena itu pergilah. Artinya jangan miliknya kita sendiri. Yo wis aku supaya ngene wis seneng, terus kita ngerti saudara kita rasanya. Kita tahu saudara kita dalam strata, dalam kualitas yang tidak sama. Ayo kita gandeng, sebab kita satu kelas. Kelasnya siapa? Kelasnya Yesus. Kalau kita dapat nilai 10 ya dia harus dapat nilai 10. Ora iso ya dikepeki, dicontoni. Iki lho carane ngene, dibimbing supaya kaya ngono. Ketika itu cek contoh. Lewat siapa? Lewat keteladanan kita. Kasih rumusnya lewat doa-doa kita supaya dikasih pengertian. Wis nyontoh ki paling gampang. Ngikut
Tetapi kadang-kadang nggak punya kemampuan, yuk kita doakan supaya dia punya spirit. Setidak-tidaknya nyontoh dulu. Setelah dia nyontoh, dia punya gairah yang sama seperti yang dicontohi menjadi murid. Itu kan gitu. Orangnya ajar terus. Karena itu jangan miliki diri sendiri. Pergi, aja dipek diri. Lihat saudara-saudara. Saudara-saudara kita di PD masih banyak. Ayo kita rangkul. Yang setia saya yakin hanya bisa 5 dan 6. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Besok ada lagi kita rangkul walaupun mungkin Kristennya seperti itu. Hanya itu tanggung jawab kita supaya mereka dalam posisi yang punya lahir. Muridnya Yesus bukan hanya sekedar murid, tapi ada nama alma maternya. Mana itu? Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, muridnya. Kemana? Dia tahu lah muridnya. Sing duwe dunya ini kita tunggu. Setan ngerti. Gembedek wedi. Ora wani ganggu. Ono amanah. Mau berbuat sing tidak berkenan juga akan takut. Aku isin. Maka anak-anak saya tak bilang kan, ketika kamu bawa nama mata sekolah, hati-hati. Kamu melakukan kejahatan itu ditangkap. Sekolahmu melu-melu ke gowo. Karena kamu lebih baik wong ligono wae atau katokan sawet wae rono kadang-kadang. Aku ngandani anak-anak kadang-kadang bosone seperti itu. Biar dong. Kenapa kamu bawa seragam? Engko dikejar apa aku seragammu tak copot. Kadang demo. Tapi lu abu-abu. Engko ditakoki lha seragammu iki. Konangan wis sekolah kene diparani Pak Polisi. Iki murid iki. Dekane teko kecangking-cangking, kepala sekolahane terkena. Terus kepala cabang pendidikan provinsi teko. Sing ngisi sekolah akhirnya sekolah enggak dapat penilaian akreditasi. Ya kalau itu yang sing jelek kan saya ketika bawa nama kamu ya mulane wong Kristen ra Kristen ya padha wae. Ya wis lah aku tak nggon gereja padha kaya kowe. Nah jadi masalah nanti. Tetapi hari ini tidak demikian. Wasiat itu seperti wasiat orang tua memberikan tenaga tujuan ganda. Bukan hanya didengarkan tapi dilakukan. Supaya apa? Kita terus menjadi muridnya Tuhan seperti nanti seperti Yesus. Kita sudah mengalami kepemilikan Tuhan. Kita sudah mengalami mati dan bangkit bersama Tuhan. Bahkan ada labelnya alma mater Tuhan. Dan kita bangga olehnya. Ayo kita pergi karena kita mau mereka menjadi muridnya Tuhan. Mereka jadi anaknya Tuhan. Seperti aku anaknya Tuhan. Seperti kita semua. Kalau kita memiliki pikiran yang sama, kita memiliki kesinergian yang sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memiliki sinergi yang sama. Yesus memberikan kepada murid-muridnya energi yang sama. Kita pun sebagai murid-murid Tuhan di akhir zaman punya sinergi yang sama. Maka kita pergi. Dan saya yakin dan percaya sehari kelak porsinya akan dengan jiwa-jiwa yang memiliki militaritas yang tinggi, memiliki konsekuensi yang serius, sampai suatu ketika, sampai akhir zaman datang. Akhir zamannya kapan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir zaman. Sudah pindah zamannya bukan di dunia, zamannya bersama Tuhan di surga. Kalau Tuhan datang, ya kita berkerajaan bersama Tuhan, karena Tuhan berkata dalam doanya, jadikan di bumi seperti di surga, berkerajaan bersama Tuhan. Yang isinya kerajaan, ya murid-muridnya Tuhan, bukan murid-murid yang lain, murid-murid yang gamang, tetapi murid-murid yang punya label yang jelas. Dan inilah kita terus diajar. Terus ini kita punya tugas, saya tidak pergi. Maka kita nggak sejahtera. Saya nggak sejahtera kalau 1 minggu saya belum mengunjungi jemaat. Saya akan timbulkan itu dalam hati saya. Bu jemaatnya setia tak kunjungi terus ataupun tidak. Karena saya harus punya strategi.
Ataupun mungkin saya juga Tuhan kasih kemampuan ekstra supaya saya bisa kunjungi, mungkin tahu saya harus terbang dari Gunung Pati sampai ke Manyar. Hanya satu, saya kepingin ngerangkul murid-murid Tuhan di tempat ini supaya punya kualitas yang sama. Amin. Karena saya punya sinergi yang sama. Saya nggak mau akreditasi kita hanya persekutuan Tuhan. Tonggak dari iman itu, persekutuan itu berdiri satu iman yang nyata, yaitu gereja Tuhan. Corong ibu nggak ngerti, biarlah Tuhan yang menegakkan iman itu. Tetapi gerakan pertama, kita harus pergi, jadikan muridnya Tuhan, jadikan mereka dibaptis, terus nanti jadi miliknya Tuhan. Kalau ini ada 10, puji Tuhan, ada 20, ada 50. Ayah ini bisa nggak cukup, mau gereja saja kasih 50 aja sudah sekan tak tambahin yang kok kena sanksi ya sebenarnya kok bisa nyolong Natal kayak 100 targetnya sebenarnya cuma aku jilek nyewo apa AC ben ora kepanasan nggak masa kok diungkap jadi matang dong kan sendiri. Kalau ada ya perlu nanti dibangun ibadah 2 kali 3 kali, kok perlu gerejanya dilebarkan, kalau perlu nanti doanya disampaikan kepada Tuhan supaya sekolahnya jadi, nanti ada gereja yang lebih lebar lagi yang disampaikan kepada kita. Itu janjinya pengusaha yang punya rumah mau ngasih gereja yang lebih besar. Pak, rasa dibangun ini kan rumah gue. Gereja ini kok lebih gede, mungkin 1000 bisa masuk. Amen. Di sampingnya ada kampus sekolah negeri Kristen dan sekarang sudah dibuktikan bikin blonjong di rumah jemaat yang kena longsor. Walaupun ono yang menyepakati enggak dengan baik, tapi ketika dia menyepakati sesok itu Tuhan buktikan kementerian dari Jakarta teko menginfeksi langsung turun 400 juta atau sekian dibangunkan itu. Dan saya meyakini kalau jemaat bertumbuh dengan benar bisa dibangun pasangan itu. Tetapi kita harus mengerjakan pergi. Jadikan bangsa itu, semua bangsa muridnya Tuhan. Setelah jadi muridnya Tuhan, baptis mereka. Setelah baptis, bila label-labelnya Tuhan ada di dalamnya. Ya saya cuma gitu. Maka mari kita pergi, kita bertindak. Kita jangan lihat diri kita sendiri. Kadang kalau aku lihat diri sendiri, saya cilik aku rak mampu dan di gereja sekoyong ini baru munggah tiba-tiba no dinamika, barunya ambiar itu lagunya sih. Sawah itu jadi kempot sehingga gerejanya kempot. Akhirnya pendetanya juga kempot mengkis sehingga lagunya seperti kemarin dibanding ya dibanding pindah. Enggak, harus kita pergi jadikan bangsa muridnya Tuhan, baptis, setelah itu dikasih label kerajaan surga karena nama Yesus dan dia menjadi murid yang taat. Dan akhirnya disitulah Bapa dipermuliakan di akhir zaman, dia menjemput kita dalam kemuliaan datang kepada. Itulah wasiat yang harus kita miliki. Terus Yesus nggak ngomong meneh. Tuhan ngomong lewat kuasa Roh Kudus, Tuhan Kudusnya itu besok. Terus besok. Tetapi Roh Kudusnya sudah dikanonisasi menjadi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Terus kejadiannya kita berjalan bersama Tuhan, nanti ada fenomena-fenomena ilahi yang dinyatakan. PD boleh semakin betul-betul menjadi perkemenangan. Karena apa? Fenomena-fenomena Tuhan yang mengerjakan caranya Tuhan. Pergi. Teludok Pak. Tetap pergi. Pak, jemaat 5 tok, ayo pergi. Apa? Ajari mereka. Jadi itu bawa dalam nama Yesus. Pasti di akhir zaman ini penuaian besar. Amin. Amin. Bukan hanya di gereja besar yang punya modal besar. Gereja kecil, persekutuan yang nggak dilirik ini tetap akan sama. Karena mereka adalah muridnya Tuhan. Amin. Kita Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kata akhirnya, mari kita penuhi wasiat Tuhan, yaitu amanat agungnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.